Jumpa kembali dengan saya, Alvin Akbar Ghazali dari Codepoint Indonesia Training and Consulting. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk belajar bagaimana cara mengakses Linux Virtual Machine pada platform Windows Azure dengan remote desktop connection yang disediakan Windows. Oke. Ada 4 langkah koneksi ke Linux Virtual Machine di Windows Azure. Pertama, kita create new Linux VM, gunakan Linux image. Oke. Masuk ke portal Windows Azure Anda, kemudian klik Virtual Machine. Oke, setelah sudah, klik di pojok kiri bawah ada new. Ya. Oke. Kemudian pilih Virtual Machine, kemudian klik yang from gallery, karena kita akan membuat virtual machine dengan memakai galeri Linux. Oke, kita klik. Nah, di sini ada beberapa list image operating system yang bisa kita pakai. Di sini karena saya akan mempresentasikan bagaimana cara koneksi ke Linux. Jadi di sini saya akan memilih Ubuntu. Oke, kemudian next. Kita beri nama Ubuntu VM. Kemudian username-nya siapa? Misalnya Alfian Ghazali. Kemudian kita beri password. Oke. Kemudian kita konfirmasi, ulangi password kita. Kemudian ukuran cache yang kita perlukan berapa? Di sini misalnya saya memilih yang small dengan core 1 dan 1,75 GB memori. Oke, kemudian ini ada notifikasi SSH key. Jika kita memerlukannya, kita bisa melakukan cek di sini, atau jika tidak, kita bisa uncheck di sini. Untuk SSH key sendiri bisa kita generate dengan software, misalnya dengan software putih atau dengan software Shigwin atau dengan software yang lain untuk melakukan generating key SSH di sini. Di sini saya tidak memakai key, ya. Kemudian next. Kemudian saya memilih yang standalone virtual machine dengan DNS Ubuntu VM. Storage-nya saya generate. Oh, sudah pernah dipakai. Oke, Ubuntu VM AAG Ubuntu VM misalnya. Oke. Kemudian kita next. Next. Oke, kemudian ada availability set di sini. Pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya availability set dan gunanya untuk apa di Windows Azure ini. Ya, untuk kali ini kita skip dulu saja, kita isi none. Kemudian Windows Azure akan melakukan provisioning untuk Ubuntu VM kita. Ya, bisa kita tunggu. Ya. Tapi untuk menghemat waktu, saya akan memakai virtual machine yang sudah saya buat. Ya. Di sini ini juga virtual machine dengan platform Ubuntu. Untuk melakukan koneksi, tinggal diklik virtual machine yang kita inginkan, kemudian di bawah sini klik connect. Ya, klik connect. Oke, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Nanti kita save untuk koneksi ubuntu.rdp ini. Oke, kita klik save. Ini kita cek. Oke. Oke, kita sudah melakukan create new Linux virtual machine. Kita sudah melakukan download. Nah, sekarang untuk melakukan akses ke Linux, karena environment Linux dan Windows itu berbeda,
Ya, pertama-tama kita perlu melakukan handshaking atau perkenalan. Bagaimana kita melakukan koneksi dengan menggunakan port 55854. Ini biasa digunakan untuk koneksi RDP public. Ya. Dari mana port ini? Port ini saya dapatkan saat kita masuk ke administrasi di Azure. Kita klik di sini, kita klik tanda panah ke kanan. Oke. Kemudian kita klik endpoints di sini. Ini ada dashboard untuk virtual machine kita. Ya. Kemudian RDP tadi itu saya dapatkan dari sini 55854. Ini adalah port untuk koneksi public. Oke. Ini adalah koneksi SSH gini. Oke, jelas ya. Kemudian akses dengan menggunakan PuTTY atau Cygwin. Kita bisa menggunakan PuTTY, software PuTTY atau Cygwin. Kalau di sini saya karena biasa menggunakan PuTTY, jadi saya akan memakai PuTTY. Kalau umpamanya Anda belum melakukan installing PuTTY atau Cygwin, saya rekomendasikan install PuTTY. Kalau umpamanya Anda belum terbiasa dengan environment Linux atau belum terbiasa memanage network atau jaringan. Tuh, di sini kenapa? Karena instalasi PuTTY lebih simpel, kemudian koneksinya juga lebih instan gitu. Oke, di sini saya sudah melakukan instalasi PuTTY ya. Di sini saya klik. Nah, kemudian di sini ada hostname or IP address. Ini ya. Di sini saya sorry. Kita ulangi. Sini. Download. Nah, di sini hostname kita. Di sini kita masukkan ke hostname di PuTTY. Kemudian portnya dimasukkan port publicnya. Ini adalah portnya yang saya pakai. Kemudian hostname bisa dilihat di dashboard. Mari kita coba klik dashboard. Nah, di sini hostname bisa ditemukan di quick glance ya. Di sini ada DNS-nya alfian-ubuntu.cloudapp.net. Ya, karena saya untuk membuat virtual machine ini saya menggunakan DNS ini. Tuh ya. Kemudian connection type pilih yang SSH. Oke. Kemudian pilih only on clean exit untuk close Windows on exit. Tuh ya. Kemudian kita open. Setelah itu akan muncul dialog seperti ini. Login as siapa? Login as karena saya tadi menggunakan username Alfian Ghazali, saya akan menulis Alfian Ghazali sebagai username saya. Oke. Kemudian masukkan passwordnya. Oke. Di sini saya telah berhasil melakukan login. Oke. Cek. Kemudian untuk bisa mengakses atau menampilkan desktop Ubuntu ke Windows kita, ke desktop Windows kita harus melakukan installing dua aplikasi. Ya, pertama adalah Ubuntu Desktop, yang kedua adalah LXRDP. Ya, untuk melakukan instalasi itu kita bisa menggunakan apt-get spasi install spasi Ubuntu desktop untuk melakukan installing Ubuntu desktop. Kemudian untuk XRDP sama apt-get spasi install spasi XRDP.
Saya akan melakukan demo ya, mendemokan caranya. apt strip-get spasi install ubuntu strip desktop. Oke. Ya, di sini karena saya sudah melakukan instalasi maka akan keluar seperti ini. Ya. Oh, bukan. Di sini error called not open log file. Ini karena permission denied, ya. Jika kita belum masuk sebagai super user atau administrator, atau kalau dalam Linux kita belum masuk ke root, kita harus masuk root. Caranya gimana? Pakai su gitu ya. Kemudian tulis apt get install ubuntu desktop, atau gini sudo su. Oke, kita sudah masuk root. Kemudian kita lakukan lagi tadi apt strip get spasi install spasi ubuntu desktop. Oke. Nah, karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, maka akan muncul tulisan seperti ini, Ubuntu desktop is already the newest version. Ya. Kemudian untuk instalasi yang kedua, XRDP, sama, gunakan apt strip get spasi install XRDP. Bentar. Oke. Karena saya sudah melakukan instalasi XRDP juga, maka ada pesan seperti ini, XRDP is already the newest function. Gitu ya. Apa itu Ubuntu desktop dan apa itu XRDP? Ubuntu desktop adalah instalasi untuk agar Ubuntu desktop ini terinstall di VM kita, VM Linux kita. Jadi sama seperti kita melakukan login ke Windows kita, kemudian muncul tampilan desktop seperti ini. Ubuntu desktop itu juga seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita belum melakukan instalasi Ubuntu desktop, maka tampilannya tidak akan seperti ini, tapi konsol biasa gitu ya. Kemudian apa itu XRDP? XRDP adalah RDP atau Remote Desktop Profile untuk Linux. Ya, jika Windows kita ingin melakukan remote desktop connection, maka kita harus melakukan instalasi XRDP. Oke, jika sudah, ini sudah kita install, kemudian kita tinggal melakukan koneksi ke Linux tersebut. Caranya, Linux profile yang sudah kita download dengan klik connect tadi, kita buka, ya. Kita double klik di sini. Oke, di sini Windows akan melakukan koneksi ke virtual machine di Windows Azure. Nah, maka akan muncul tampilan login yang tidak biasa itu. Tidak seperti Windows tadi, tapi seperti ini itu. XRDP, ya. Kemudian kita isi username-nya administrator, atau karena saya melakukan login dengan Alfian Ghazali, saya tulis Alfian Ghazali sini. Kemudian passwordnya saya masukkan password saya. Kemudian klik OK, maka akan melakukan koneksi. Klik. Saya berhasil masuk. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oke, melakukan rendering desktop. Nah, di sini koneksi akan melakukan rendering Ubuntu desktop karena kita sudah melakukan instalasi Ubuntu desktop tadi. Oke. Nah, ini adalah Ubuntu desktop saya. Saya bisa masuk. Saya bisa membuat folder di sini.
Saya bisa melakukan apapun di sini. Demikian koneksi Windows Azure ke Linux Virtual Machine. Ya. Oke. Mudah dan cepat bukan? Oke, demikian video tutorial Windows Azure dari saya. Saya Alfian Akbar Ghazali dari CodePoint Indonesia Training and Consulting. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Salam.